Baik, sudah ya Mas. Bosku. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Naufan Riyad dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang akan menjelaskan tentang diagnosa kerusakan dan malfungsi pada alat berat. Jadi, jadi ini untuk studi kasus dan pemecahan masalahnya. Yang pertama ada pendahuluan. Alat berat merupakan mesin atau peralatan berukuran besar yang dirancang untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, pertambangan, pertanian, dan industri lainnya. Peran alat berat sangat vital dalam berbagai sektor karena dapat meningkatkan efisiensi kecepatan dan keselamatan kerja, seperti meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan akurasi, mengurangi risiko kecelakaan, mendukung proyek skala besar, dan efisiensi biaya dalam jangka panjang. Yang kedua, ada tinjauan pustakanya. Eskavator merupakan alat berat multifungsi yang terdiri dari komponen utama seperti boom, arm, bucket, track, dan sistem hidrolik. Engine diesel berperan sebagai sumber utama tenaga utama yang menggerakkan seluruh komponen melalui sistem hidrolik. Diagnosa kerusakan pada alat berat umumnya dilakukan dengan analisis gejala, pemeriksaan visual, serta penggunaan alat diagnostik digital untuk mengidentifikasi masalah pada mesin dan sistem pendukungnya. Metode ini membantu mempercepat penanganan kerusakan dan meminimalkan downtime alat. Selanjutnya ada metodologi atau diagnosis pada alat berat yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab kerusakan atau penurunan performa mesin dan sistem lainnya. Seperti, jadi untuk langkah-langkahnya itu ada yang pertama, pengumpulan informasi awal seperti wawancara operator dan cek riwayat perawatan. Yang kedua ada pemeriksaan visual dan fisik. Yang ketiga ada pemeriksaan dengan alat diagnostik. Contohnya itu ada alat scanner atau diagnostic tool. Contohnya itu kalau di alat berat itu ada CATET, Komatsu DSS atau lainnya untuk membaca kode kesalahan atau fault codes. Yang keempat ada uji operasional atau function test. Yang kelima ada analisis data dan penentuan akar masalah. Itu bisa menerapkan beberapa metode, antara lain root cause analysis atau RCA, fishbone diagram atau Ishikawa, dan five whys analysis. Lalu yang selanjutnya ada perbaikan dan pengujian ulang. Selanjutnya yang terakhir ada dokumentasi hasil diagnosis. Jadi seperti mencatat semua temuan, tindakan perbaikan, dan hasil akhir diagnosis. Lalu semua itu disimpan dalam sistem manajemen pemeliharaan sebagai referensi di masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada analisis kasus. Jadi untuk studi kasusnya yaitu yang pertama, kasus yang pertama ada ekskavator bermerek X mengalami masalah mesin tidak mau menyala meskipun indikator bahan bakar penuh dan sistem kelistrikan dalam kondisi baik, serta muncul suara aneh dari area mesin saat start. Gejala ini mengindikasikan adanya gangguan pada komponen utama mesin atau sistem mendukungnya. Untuk kasus yang kedua itu terdapat munculnya suara aneh saat start. Sangat penting untuk dianalisis. Suara ini bisa berasal dari komponen mekanis yang aus atau rusak seperti timing belt atau timing chain yang longgar, bearing yang aus, atau piston yang macet. Suara yang tidak biasa juga dapat disebabkan oleh kerusakan pada sistem starter atau alternator, meskipun indikator kelistrikannya itu tampak normal saja. Lalu untuk penyebab kerusakan, yang pertama itu ada kerusakan komponen mekanis internal, itu bisa jadi kayak piston, connecting rod, atau dari kerang shaft. Jadi bisa juga komponen yang aus atau macet itu dapat menghambat putaran mesin saat proses proses starter berlangsung. Yang kedua ada piston macet atau seizure. Itu bisa terjadi eh, karena endapan karbon yang berlebih atau pelumasan yang buruk seperti itu. Lalu yang ketiga ada injektor bahan bakar tersumbat. Itu bisa menghambat suplai bahan bakar ke ruang bakar sehingga mesin gagal menyala. Itu juga bisa menyebabkan suara ledakan kecil atau ketukan saat bahan bakar tidak terbakar sempurna. Yang keempat ada starter motor rusak atau tidak mampu menggerakkan mesin. Yang kelima ada kerusakan flywheel atau ring gear. Itu dapat menyebabkan suara logam kasar dan menggagalkan proses starting mesin. Lalu yang terakhir ada timing mesin tidak pas. Jadi kalau misalkan timing injeksi atau camshaft-nya bergeser, pembakaran tidak terjadi pada waktu yang tepat menyebabkan mesin tidak menyala dan menghasilkan suara yang tidak normal. Lalu untuk langkah perbaikannya setelah diagnosa dilakukan, langkah perbaikan mencakup pembersihan atau penggantian busi, perbaikan atau penggantian pompa dan injektor bahan bakar jika diperlukan, serta perbaikan komponen mekanis yang rusak seperti timing belt atau bearing.
Lalu selanjutnya ada langkah pengujian. Setelah perbaikan itu dilakukan pengujian ulang mesin untuk memastikan tidak ada suara aneh dan mesin dapat dihidupkan dengan normal. Jika semua indikator kembali normal, ekskavator dapat kembali dioperasikan. Jadi untuk kesimpulannya itu, analisis terhadap ekskavator merek X itu yang mengalami kegagalan menyala meskipun indikator bahan bakar dan kelistrikan menunjukkan kondisi normal, serta munculnya suara aneh dari area mesin, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar kerusakan berasal dari gangguan mekanis internal seperti piston yang macet akibat endapan karbon atau kerusakan pada injektor bahan bakar. Diagnosis menyeluruh menunjukkan bahwa masalah tersebut bukan berasal dari sistem kelistrikan atau bahan bakar secara umum, melainkan dari komponen internal mesin yang tidak berfungsi optimal. Perbaikan yang tepat dapat dan pengujian pasca servis diperlukan untuk memastikan mesin kembali beroperasi secara normal. Untuk rekomendasi dari saya, untuk mencegah kerusakan serupa di masa mendatang, disarankan agar pemilik atau operator ekskavator itu melakukan perawatan secara berkala, termasuk pembersihan injektor, pengecekan sistem pelumasan, dan penggunaan bahan bakar berkualitas. Selain itu, pemeriksaan rutin terhadap komponen internal mesin serta penggantian oli secara teratur dapat mencegah penumpukan karbon dan kerusakan mekanis. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan, Mas? Iya, saya bertanya untuk cara menangani ketika alat berat mengalami kerusakan pada bahan bakar itu bagaimana ya? Ya, jadi saya akan menjelaskan. Jadi yang langkah yang pertama itu melakukan diagnosa. Melakukan diagnosa apakah terjadi kerusakan pada bahan bakar apa area bahan bakar tersebut atau tidak yang pertama. Setelah diagnosa dilakukan, ternyata memang terdapat bahan bakar yang mungkin tersumbat injektornya. Itu biasanya itu bisa terdengar itu soalnya menyebabkan suara yang seperti ledakan kecil atau ketukan saat bahan bakar tidak terbakar sempurna. Jadi segera dibersihkan. Seperti itu. Biasanya itu hal injektor bahan bakar tersumbat itu tidak menunjukkan indikator bahan bakar itu menunjukkan apa? Menunjukkan kerusakan gitu loh, Mas. Jadi kayak indikatornya itu normal, cuman padahal ternyata yang dirasakan atau terdapat suara yang aneh saat eh, starter mesin seperti itu. Kadang injektor yang rusak itu bisa menyebabkan gagalnya starter mesin, jadi susah gitu dihidupkan. Jadi untuk langkahnya itu ya seperti itu, melakukan servis secara berkala dan pengecekan secara berkala. Apakah menjawab, Mas? Saya menjawab. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.